Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai laporan praktikum 4 tentang kriptografi menggunakan algoritma DES. Saya Nurul Ainur Rohma dengan NIM 2210651051. Dan saya Hansa Revi dengan NIM 2210651049. Saya Faradina Gita Fani dengan NIM 2210651048. Saya Muhammad Sarafin Nasution dengan NIM 2210651153. Cukup di sini saya Faradina Gita Fani akan menjelaskan tentang cara matematis enkripsi menggunakan algoritma DES. Di sini saya punya plain text dengan nama keluarga dan juga kuncinya adalah kaya raya. Untuk langkah pertama itu adalah proses generate key atau pembangkitan kunci. Nah, langkah awal ini yaitu mengubah kunci ini kaya raya ke biner. Maka dari kunci kaya raya ini diperoleh biner sebagai berikut. Nah, ke 64 bit kunci ini yang telah ditentukan dipermutasikan sesuai dengan tabel PC1. Nah, tabel PC1 ini tabel PC1 dipermutasikan sesuai dengan tabel PC1 sehingga diperoleh hasilnya adalah KPC1. Untuk KPC1-nya diperoleh 000000011 dan seterusnya. Ini ada 56. Nah, selanjutnya dua kunci permutasi tersebut dibagi menjadi CN0 dan D0, di mana setiap bagian mempunyai ukuran 28 bit. Untuk C0-nya adalah diperoleh sebagai berikut. C0 ini didapatkan dari KPC1 dan untuk D0 didapatkan dari setengah dari KPC1. Jadi KPC1 itu dibagi menjadi dua, dibagi yang untuk KPC1 yang pertama 28 bit yang pertama itu masuk ke dalam C, dan untuk 28 bit yang kedua itu masuk ke dalam D. Dari C dan D0 ini dibangun C1 sampai C16 dan D1 hingga D16 dengan aturan left shift dari blok sebelumnya. Left shift ini adalah ini adalah left shift yang 11222 222 1 22 22 221. Nah, untuk melakukan metode left shift ini, pindahkan setiap bit ke kiri sesuai aturan berikut, kecuali bit yang pertama akan berpindah ke bit yang terakhir. Nah, maka diperoleh hasilnya untuk C1 hingga C16 adalah sebagai berikut. Dan untuk D1 sampai D16 diperoleh hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, dibentuk kunci KN dengan menggabungkan setiap CN dan DN. Sebagai contoh, kita punya CD1 di sini. CD1 ini tiap pasang punya ukuran 56 bit, lalu dilakukan permutasi sesuai dengan tabel PC2. Tabel PC2 adalah ini. Ini adalah merupakan tabel PC2. Hingga akan diperoleh kunci dengan ukuran 48 bit. Nah, dari CD ini dipermutasikan dengan PC2 sehingga hasilnya merupakan K ini. K1 sampai K16 yang punya ukuran 48 bit. Langkah selanjutnya adalah mengenkripsi setiap 64 bit blok plain text.
Nah, jika dimiliki plain text keluarga, di mana M ini adalah merupakan gabungan dari gabungan dari konversi biner dari 8 huruf dari kata keluarga. Maka ditulis di sini. Sini ada 64 bit. Lalu di sini ada tabel initial permutation. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah menyusun 64 bit data plain text dari M ini dengan memperhatikan tabel initial permutation. Nah, initial permutation-nya itu ada di sini. Ini merupakan tabel dari initial permutation. Nah, sehingga diperoleh hasilnya atau MIP-nya itu adalah sebagai berikut. Nah, ada 64 bit juga. Sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salafi Nasution dengan NIM 2210651153. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang tadi. Di sini terdapat tabel beberapa tabel pencarian XOR menggunakan modulo. Nah, di sini ada baris LO, RO, E, ER, K1, E plus K, grup ini dan seterusnya. Pada kolom L0 ini terdapat isi dari angka biner dari 1 sampai 32. Begitu juga R0 sampai dengan 32, di mana L0 ini didapat dari MIP yang sudah dihitung tadi. Jadi L01 itu dari MIP yang urutan ke 1, L02 itu kedua, dan seterusnya. Untuk R0 ini, untuk R0 itu karena MIP-nya ini terdapat 64, maka L0 itu MIP dari baris ke 1 sampai ke 32, selanjutnya dilanjutkan ke RO dari baris MIP ke 33 sampai seterusnya. Di sini baris ke 33 yaitu 0, maka RO-nya yang ke 1 yaitu 0. Selanjutnya ER ini berasal dari VLOOKUP, di mana value-nya yaitu 32, rentannya begini rumusnya, dan hasilnya 1, 0 sampai ke 48. Selanjutnya K1 itu berasal dari sini. Begitupun selanjutnya yang sudah ada di tabel ini, K1 baris 1 sampai seterusnya. Selanjutnya itu E plus K. Nah, di sini kita jumlah dari E dalam kurung buka R kurung tutup dengan 1. Untuk penjumlahannya yaitu jika biner 1 dan 1 itu menghasilkan angka 0, jika 0 dan 0, angka yang sama akan menghasilkan 0. Untuk angka yang berbeda, biner 0 dan 1, maka menghasilkan angka 1. Seperti ini.
menghasilkan 1. Jika angkanya sama 0. Begitupun seterusnya. Dan diperoleh grup di sini yaitu diambil 6 baris dari hasil E plus K ini. Jadi di sini 0 0 1 0 0 0 berasal dari 0 0 1 0 0 0. Begitupun selanjutnya 0 0 1 0 0 1. Untuk SB ini berasal dari hasil rumus yang sudah tertera ini. Ditemu F plus L. Di sini F plus L itu berarti L0 ditambah F ditambah L0 modulus F. Selanjutnya yaitu F plus L. F plus L itu modulus F ditambah L0, maka hasilnya 1. Jadi sama seperti tadi, jika angka binernya 1 dan 0 itu kan berbeda, berarti hasilnya 1. Namun jika angka binernya sama, 1 dan 1, itu hasilnya 0. Begitu cara mudahnya. Begitu dengan selanjutnya. Yang L1 pun sama, L2, L3, L4, L5 sampai L16. Lalu di L16 ini berbeda sendiri tabelnya. Untuk L16 itu L1. Nah, mengapa bisa sampai keberlanjutan itu? Karena L1 selanjutnya yaitu L1 itu didapat dari R0. Selanjutnya L1 baris kedua itu dari R0 baris kedua. Untuk R1 itu dari F plus L yang tadi. Begitupun selanjutnya. Dan pada akhirnya di sini terisi L16, yang dimana L16 itu berasal dari R15 baris ke-1, sedangkan R16 itu berasal dari F plus L. Setelah selesai, maka diketahui jawabannya 40. Yang selanjutnya 40 ini kita rumusnya seperti berikut, menghasilkan biner yang berasal dimana menghasilkan angka biner yaitu 10 11 0 10 berasal dari ini pada baris C. Begitupun juga ini selanjutnya. Dari angka biner ini menghasilkan heksadesimal yaitu BA 42 62 C2 41 CA 7A F0. Maka hasilnya sebagai berikut. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara dekripsi dari kriptografi. Dengan key-nya adalah seperti pada tampilan layar, nanti akan diubah ke dalam plain text. Untuk langkah yang harus kita kerjakan dulu adalah melakukan initial permutation IP pada bit plain text. IP ini sendiri adalah tabel yang menentukan posisi baru untuk setiap bit. Yaitu yang pertama adalah tabel urutan bit plain text awal yang akan dirubah menjadi urutan bit permutasi awal. Dengan yang warna biru muda ini adalah L16 dan juga
yang biru agak tua ini adalah R16. Ini barisnya semua ini jumlah yang ada di dalam tabel adalah sebanyak 16. Maka L sama dengan 16 dan juga R sama dengan 16. Untuk caranya sendiri adalah yang pertama adalah mulai dari 1 untuk R16 yaitu adalah 1, lalu untuk L16-nya adalah 2, 3 dengan 4, selanjutnya ada 5 dengan 6, selanjutnya ada 5 dengan 6, 7 dengan 8, ini urut ya sampai ke menemukan 64 bit pada L16 yang terakhir. Selanjutnya ada 9, 10, 11 dengan 12, sampai ke 63, 64, sampai ke 64 bit. Untuk yang selanjutnya adalah melakukan ekspansi RI plus 1, 32 bit menjadi RI 48 bit, yaitu adalah dengan rumus perluasan plus 1, yaitu adalah 1, kan ada 32 bit, maka dimulai yang pertama adalah 1, terus yang kedua adalah ditambah 1, maka hasilnya adalah 2, tambah 1, 3, 4, 5. Untuk yang selanjutnya adalah 5 ditambah dengan 6, 7 dengan 8, sampai ke 31 ditambah 1 sama dengan 32, lalu kembali lagi ke yang awal tadi yaitu adalah 1. Kemudian hasil ERI ini di XOR-kan dengan KI dan menghasilkan vektor matriks AI. Vektor matriks AI yaitu adalah sebuah proses penggantian nilai setiap elemen dalam vektor AI dengan nilai yang sesuai dari S-box. Salah rep ya, Bu. Hasil ini adalah ERI, kemudian di XOR-kan dengan KI, dan akan menghasilkan vektor matriks AI. Vektor matriks AI adalah serangkaian nilai yang akan disubstitusikan menggunakan S-box. Misalnya seperti langkah yang selanjutnya, yaitu adalah substitusi vektor AI ke S-box, yaitu pengertiannya adalah mengganti nilai dari setiap elemen dalam vektor AI dengan nilai yang sesuai dari S-box. Untuk yang pertama adalah menentukan vektor AI, yaitu adalah yang di biru-biru atas, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 10, 0, 0, 11, 0, 100, 0, 101, 0, 1, 10, 0 sampai 0, 1, 1, 1 sampai ke 1, 1, 1, 1. Untuk vektor AI-nya adalah 0, 0, 0, 1, 10, dan juga 11. Nanti ini prosesnya adalah menggantikan setiap elemen dalam vektor AI dengan nilai yang sesuai dengan S-box. Misalnya S-box di atas dan S-box di atas dan vektor AI-nya adalah 00, 01, 10, 11, maka hasil substitusi dari S-box itu sendiri adalah pada baris yang pertama adalah menghasilkan angka 15. Seterusnya sampai ke S8. Itu sama prosesnya. Untuk langkah yang selanjutnya adalah permutasi BI menggunakan P-box yang memiliki 32 bit data. Pengertian BI yaitu adalah menggunakan permutasi box, yaitu adalah tabel atau array yang menggunakan posisi baru untuk setiap bit dalam blok data. Seperti yang di bawah ini, yaitu adalah 2 dengan 5. Yang bit input adalah 2, nanti selanjutnya adalah posisi barunya adalah angka 5. Itu seterusnya sampai ke 32, sampai seterusnya menginputkan 32 bit data yang akan menghasilkan angka 1, yaitu adalah kembali lagi. Untuk hasil PBI plus 1, kemudian di XOR-kan dengan LI plus 1 untuk mendapatkan R. Nilai L sendiri diperoleh dari nilai RI plus 1, yaitu seperti yang tahapan awal seperti ini. R dan L.
Untuk langkah yang terakhir sebelum ke proses yang final, yaitu adalah tentukan tabel IP inverse, yaitu adalah tabel yang menentukan posisi baru untuk setiap bit setelah permutasi. Yang pertama kita lakukan adalah menggabungkan R0 dan L0 dari dua bagian 32 bit data menjadi blok data yang akan digabungkan menjadi satu blok data, yaitu adalah 64 bit. Jadi setiap ini 32 bit akan digabungkan menjadi satu tabel seperti ini. Jadi ini masing-masing 32 bit, yang atas juga 32 bit. Maka jika digabungkan hasilnya akan 64 bit. Pertama adalah lakukan permutasi, yaitu adalah 4 dengan 5. Ini urut ya, dari 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada 5, 6, 7, 8. Terus dijaraki 1, 9, 10 sampai 16. Selanjutnya di sini ada 17 sampai ke 24. Lalu terus sampai akhir adalah angka yang dipermutasi adalah 64. Sehingga dari proses yang sudah saya jelaskan tadi akan didapatkan sebuah plain text dalam biner yang setelah itu dikonversikan ke hexa lalu ke teks seperti pada yang di atas, yaitu adalah plain textnya komputer dengan key kembali untuk mengembalikan sebuah angka acak atau hypertext, yaitu adalah menggunakan sebuah key atau kunci yang diinputkan. Yaitu saya menginputkan angka seperti ini dengan biner seperti pada tampilan layar. Tadi setelah proses yang panjang didapatkan biner seperti ini, lalu di biner ini tersebut dikonversikan ke dalam hexa. Setelah hexa didapatkan, maka kita bisa mengkonversikan ke dalam plain text. Lalu akan muncul atau hasilnya berupa kalimat atau huruf yang menjadi susunan di plain text. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang codingan enkripsi dengan bahasa Python. Di sini yang pertama terdapat initial permutation. IP digunakan untuk melakukan permutasi awal pada blok 64 bit. Kemudian di sini terdapat FP, Final Permutation Table, digunakan untuk melakukan permutasi akhir pada blok 64 bit setelah semua putaran enkripsi selesai. Kemudian yang selanjutnya terdapat expansion table, digunakan untuk memperluas blok 32 bit menjadi 48 bit selama proses enkripsi. Kemudian selanjutnya ada hashbox, merupakan sekumpulan 8 hashbox yang digunakan dalam tahap substitusi untuk mengganti blok 6 bit menjadi blok 4 bit. Di sini ada hashbox yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan yang terakhir ke-8 sesuai dengan jumlahnya. Kemudian ada permutation. Di sini permutation ini digunakan untuk permutasi hasil substitusi dari hashbox yang di atas. Kemudian ada permute-one table. PC1 di sini digunakan untuk mengatur kunci awal menjadi dua bagian 28 bit. Kemudian yang selanjutnya ada PC2 digunakan untuk memilih 48 bit dari 56 bit setelah setiap pergeseran kunci. Kemudian ada function shift, adalah jumlah pergeseran kiri yang dilakukan pada setiap putaran untuk menghasilkan subkunci. Kemudian ada di sini function def string to bin string, di sini mengonversi string menjadi
representasi biner. Kemudian ada function def bin to hex mengonversi string biner menjadi string heksadesimal. Kemudian ada function def hex to bin. Di sini mengonversi string heksadesimal menjadi string biner. Kemudian ada function def permute block table mengaplikasikan tabel permutasi pada blok biner. Kemudian function def substitute expand halfbox mengaplikasikan xbox pada blok 48 bit yang diperluas untuk menghasilkan blok sejumlah 32 bit. Kemudian selanjutnya function def generate cache menghasilkan 16 subkunci dari kunci utama dengan mengaplikasikan permutasi dan pergeseran dari sebelah kiri. Kemudian ada function def dash encrypt block mengenkripsi satu blok 64 bit menggunakan 16 subkunci seperti kuncinya seperti yang di atas. Kemudian ada function dash encrypt plain text key mengenkripsi string text menggunakan kunci yang diberikan dengan membagi teks menjadi blok 64 bit dan mengaplikasikan enkripsi pada setiap box. Di sini untuk contoh outputnya kelompok kami menggunakan plaintext keluarga dengan kunci 5E34B2F7D1T9 A3 8B. Kemudian ada function ciphertext. Di sini hasil enkripsi dalam format berupa heksadesimal. Kemudian ada ciphertext ASCII, hasil enkripsi dalam format ASCII. Selanjutnya mari kita coba jalankan. Nah, jadi di sini menghasilkan plaintext dari kalimat keluarga dengan kunci 5E34B2F7D1T9 A3 8B menghasilkan ciphertext heksadesimal berjumlah di sini 6F 89 AB 74 33 E0 EE55 dengan menghasilkan ciphertext ASCII seperti pada gambar, seperti pada layar, seperti ini. Jadi untuk hasilnya seperti ini dari program di atas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.